Sok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya lagi video callan bersama top leader kawan-kawan semua ya. Ada top leader Dodi, top leader Agus, dan top leader Isan. Nah, di mana kemarin kita udah mendengar kisah suksesnya di Zoom meeting ya. Ada Kang Dodi dengan cerita historiknya, historis. From Zero to Hero, History. luar biasa banget nih materi dari Kang Dodi ya. Kisah perjuangannya begitu, gimana ya, menginspirasi banyak orang. Dan alhamdulillah ada juga Kang Agus yang dimana dengan gengsinya yang besar hingga pernah ngeredit mobil pusing-pusing 7 keliling, tapi alhamdulillah berkat Eko Racing sekarang udah chip luxury. Dan juga ada Kang Isan, seorang santri yang kemarin saya buat status ya di Facebook dan viral, banyak yang copy paste. Top leader Isan yang nggak punya basic bisnis, seorang santri, alhamdulillah sekarang udah chip luxury juga. Nah, untuk itu saya sebagai leader mungkin ya, top leader utama, saya sekarang pengen nanya-nanya doang sebetulnya mah. Jadi nanya-nanya ke leader Agus, leader Dodi, sama leader Isan nih. Nah, karena banyak mitra-mitra yang mungkin perlu ilmu nih dari sosok-sosok leader yang hebat nih, dari kawan-kawan semua. Terutama di kendala di lapangan. Nah, sekarang kan kondisi lagi COVID ya, COVID-19. Nah, pasti kebanyakan orang sekarang lagi valid dari masalah ekonomi. Nah, ketika melihat bisnis eco racing pun ya memang tertarik, tapi banyak orang yang terkendala dengan modal. Nah, menurut Kang Dodi, Kang Isan, Kang Agus, kalau bicara modal, kira-kira gimana nih? Boleh dari siapa aja dulu? Siapa dulu? Bang Dodi, silakan. Gimana putus-putus. Masalah Putus-putus modal. bang suaranya. Jadi kan sekarang lagi COVID ya, lagi COVID atau ekonomi valid. Nah, banyak orang yang tertarik dengan bisnis ini tapi terkendala dari modal. Modal. Kalau modal mah nomor keberapa itu mah sebenarnya. Oke. Bukan faktor utama kendala, halangan, rintangan kalau modal mah. Modal itu bisa dicari tapi uang yang sulit dicari. Masa? Masa sih? Oke. Karena kita membuktikan kita yang di sini semua tidak punya modal di awal kan. Oke. Saya tahu sendiri, Kang Dani kan cuma punya uang Rp2.000. Kang Agus nggak punya uang, saya juga nggak punya uang sama sekali, malah kasbon bukan numpuk. Nah kalau misalkan dengan saya beralasan saya nggak punya modal, mungkin sampai saat ini nggak bakalan punya luxury. Kang Agus juga mungkin nggak tembus luxury, ya. Tapi modal bukan halangan besar kalau impian sudah, ya kan dulu diyakinkan sama bos, sama Kang Dani ini kan impiannya besar, peluang besar. Jadi modal itu bukan halangan sebenarnya. Modal bisa dicari, tapi peluang sulit dicari. Oke, siap. Kalau dari Kang Isan, Oke, kalau masalah modal ya, jadi kembali lagi ya modal utamanya sih keyakinan dulu. Keinginan dan keyakinan itu nomor pertamanya. Jadi masalah uang itu kalau misalnya orang udah yakin, ya orang udah yakin mau gimana pun gak punya duit, ya dia pasti ngusahain gitu. Karena yang dilihat apa peluangnya gitu. Karena jarang-jarang orang yang mau menjalankan bisnis ini ya dalam waktu hitungan bulan bisa dapat mobil gitu. Nah, jadi di sini kalau orang udah keyakinannya udah kuat, dia pasti ngusahain gitu ya. Ada yang misalnya jual motor ada ya, kemudian ada yang minjem ke orang tua, minjem ke teman gitu ya. Jadi kalau orang udah keyakinannya udah kuat gitu ya, kita kasih saran misalnya, kamu punya nggak teman, ada berapa orang, misalnya ada lebih nggak dari 100, coba broadcast masing-masing, pinjam duit lah misalnya. Itu kan udah ada keinginan, dia udah ada keyakinan, dia coba pinjam duit ke teman-temannya, broadcast semua, pasti mereka pada menolak ya. Ya 80% ada yang nggak jawab, 20% lah pada menjawab, rata-rata nggak punya gitu ya. Misalnya tanya aja punya berapa, ada yang misalnya 100.000, ada yang 200.000, ada yang berapa ya, itu bisa jadi solusi gitu Mas ya. Jadi masalah terkendala modal itu sebetulnya bisa diatasi kalau misalnya kita emang benar-benar yakin ya. Cara itu banyak gitu ya, dengan modal beranilah dulu gitu. Jadi ada yang kayak gitu, bahkan kalau misalnya mau tanpa modal pun bisa juga
gitu. Kenapa? Kalau misalnya udah bicara peluang, udah bicaranya emang benar-benar ini solusi, ya, ya udah ada keinginan, ya udah tinggal kenalin aja, gitu. Dengan kenalin silahkan kenalin 5 orang lah, ya 5 orang dikenalin, kita bantu presentasinya, tahu-tahu orang join, semuanya dapat berapa komisi? Udah bisa balik kan, udah ada modal gratis juga, gitu kan. Nah sebetulnya jalan peluangnya itu untuk mencari uang 2,1 juta itu bisa dicari dengan cara gimana pun, ya yang penting satu dulu, ya kemauan dan keyakinannya dulu harus ada. Karena percuma punya uang tapi nggak punya keyakinan, nggak punya keberanian, ya udah, ya nggak bakalan terjadi gitu ya, bisnis yang besar itu kayak gitu, Bos. Siap. Masuk nggak? Oke. Kang Agus. Yap, modal ya. Oke, pada dasarnya memang istilahnya apapun, segala sesuatu pun pasti membutuhkan yang namanya modal, baik itu istilahnya tenaga, pikiran, ataupun materi ya. Nah, dalam hal ini, kalau misalkan kita istilahnya tidak tahu tentang peluangnya, maka yang berbicara dengan masalah modal itu pasti akan dikatakan, wah mahal. Wah, saya nggak punya modal. Wah, boro-boro untuk ikut bisnis dan lain sebagainya. Itu pasti akan ada perkataan seperti itu. Karena apa? Karena dia belum paham, karena dia belum istilahnya meyakini, karena dia belum tahu peluangnya seperti apa. Seperti halnya saya dulu ketika dikenalkan bisnis ini, nol modal, bahkan minus modal. Kalau misalkan dikatakan modal saat itu gitu ya. Memang saya percaya mungkin banyak juga di antara kita semua, di antara teman-teman semua yang istilahnya benar-benar pada saat ini tidak pegang uang 2 juta. Dan itu saya yakini. Tapi kalau misalkan mereka istilahnya semuanya paham tentang peluang ini, maka istilahnya modal itu bukan dijadikan tolak ukur yang pertama. Karena tolak ukur yang pertama adalah gimana caranya agar mendapatkan uang, gitu. Gimana caranya agar mempunyai modal, gimana caranya agar istilahnya bisa berlimpah gitu uangnya gitu. Karena apa? Karena biar bagaimanapun kita mau memancing ikan paus kan harus pakai ikan juga gitu. Memancing uang harus dengan uang juga gitu. Mungkin ilustrasinya seperti itu. Makanya yang saya pikirin di awal adalah ketika istilahnya saya punya modal untuk awal belanja ini, maka kedepannya 1,67 miliar dan alhamdulillah sekarang udah dapat, berarti untungnya udah 1,68 miliar. Itu udah luar biasa banget gitu. Udah luar biasa banget kalau misalkan yang tahu peluang. Tapi kalau misalkan yang tidak tahu peluang, pasti yang namanya modal menjadi kendala utama. Jadi pada dasarnya pahami dulu apa yang diinformasikan, apa yang dijelaskan, lihat potensinya, jangan lihat modalnya. Gitu. Insya Allah kalau modal gampang dicari. Soalnya ini modalnya nggak gede. 2 juta mah bisa lah dicari. Cuman 2.100.000 ya. Iya, 2.100.000. Siap. Oke, kalau misalkan bicara modal, sebetulnya modal utama ya bukan uang gitu. Kalau misalkan modal utama uang, otomatis bisnis ini hanya cocok untuk mereka yang punya uang. Hanya cocok untuk mereka yang sukses. Sedangkan kan kita semua ya, saya, Kang Agus, Kang Dodi, Kang Isan, mengawali bisnis ini bukan karena kita punya uang, justru karena kita butuh uang dan kita pengen punya uang yang banyak gitu. Nah, dengan modal yang cuma sekali 2,1 juta, akhirnya apa? Alhamdulillah sekarang uang kita berlipat ganda, bukan hanya sekali 2 kali lipat, bukan 10 kali lipat, 100 kali lipat, berapa kali lipat tuh. Minimal ya masing-masing udah satu luxury aja udah berapa ribu kali lipat tuh. 2.000 kali lipat, Bos. Nah, itu intinya gitu. Jadi kalau kawan-kawan terkendala modal utama justru bukan uang, tapi modal utama adalah keyakinan impian. Nah, buatlah value kepada orang tersebut bahwa bisnis ini itu ya benar-benar bernilai, berharga. Seperti halnya gini, misalkan orang tua kita menjadi value, menjadi nilai, menjadi sesuatu yang berharga bagi kita yang harus kita perjuangkan, maka ketika misalkan contoh orang tua kita sakit nih, tahu-tahu harus berobat atau harus dioperasi, membutuhkan uang contoh 5 juta. Nah, apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita akan memaksa diri kita, walaupun nurunin gengsi, walaupun nurunin rasa malu dan lain sebagainya, kita akan mengusahakan semaksimal mungkin gimana uang itu ada.
Nah, sekarang masa depan kita, apakah kita memiliki value untuk masa depan kita atau tidak? Makanya kita harus membangun value impian terhadap setiap orang, termasuk si calon member. Gimana caranya dia memiliki harapan impian yang besar, memiliki mobil cash ya tanpa harus nyicil, tanpa harus riba, memiliki rumah, memiliki kehidupan yang layak ya, terbebas dari hutang riba. Nah, buat value yang besar ke situ gitu. Buat keinginan dia untuk bisa seperti itu kuat. Maka apa yang terjadi? Modal yang 2,1 juta ini bukanlah masalah modal lagi. Gitu. Karena apa? Karena dia melihat potensinya. Gitu. Itu mungkin kalau misalkan terkendala masalah modal ya, teman-teman semua. Mudah-mudahan video masalah modal, kendala modal ini bermanfaat. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kendala yang lain di video berikutnya.